Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan serial yang kelima dari pembahasan matan Abi Syuja. Setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah air, kita juga telah membahas tentang masalah wadah ataupun bejana, dan terakhir kemarin kita bahas tentang masalah siwak. Dan kali ini kita akan membahas bagian yang dibahas oleh Abu Syuja, Al-Qadi Abu Syuja, yaitu tentang masalah wudu. Dimulai beliau akan membahas tentang rukun wudu atau fardu wudu. Abu Syuja rahimahullah itu mengatakan bahwasanya fardu wudu itu ada 6. Ya, fardu wudu atau yang wajib dikerjakan ketika wudu itu ada 6. Artinya jika 6 hal ini tidak ada, maka wudunya itu tidak sah. Beliau awali yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi, yaitu berniat ketika membasuh wajah. Jadi yang diawali pertama kali di sini adalah berniat. Jadi berniat ini mesti ada ketika melakukan amalan ibadah, diantaranya adalah wudu. Karena Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Namun niat di sini, ya, niat itu artinya adalah al-qasdu, atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya niat itu adalah artinya al-ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya. Artinya niat itu adalah berkehendak atau mengetahui. Maka setiap orang yang sudah mengetahui atau berkehendak melakukan suatu ibadah, maka dia sudah disebut berniat. Oleh karena itu, beberapa kekeliruan yang terjadi dalam masalah niat ini karena kurang tepat atau berlebihan ya dalam memahami niat. Di antaranya ada yang pertama melafazkan niat. Maka ini adalah suatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW itu sendiri, baik dari riwayat yang sahih maupun dari riwayat yang dhaif, yang menerangkan tentang masalah melafazkan niat. Nabi SAW tidak pernah berniat ketika wudunya, nawaitu raf'al hadasi dan seterusnya. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Begitu pula kekeliruan dalam masalah niat yang lainnya adalah menjaharkan niat, yaitu mengeraskan niat. Karena sebagian kaum muslimin ada dalam sebagian ibadahnya mereka lakukan secara berjamaah atau berniat itu dengan keras sebelum melakukan ibadah. Ini juga merupakan kekeliruan dalam masalah niat. Bahkan ini disepakati kelirunya. Karena yang tadi melafazkan niat saja sudah dianggap keliru, apalagi sampai mengeraskan niat, apalagi juga dilakukan secara berjamaah. Jadi niat yang tepat adalah tadi sebagaimana pengertiannya, niat itu berarti al-ilmu, artinya mengetahui. Jadi yang tepat adalah niat itu tidak dilafazkan, tapi niat letaknya di dalam hati. Niat itu tidak dilafazkan, tapi yang tepat adalah niat itu letaknya di dalam hati. Jadi orang cukup dalam hatinya dia berkeinginan, atau dia itu berkendak, atau dia sudah mengetahui akan melakukan wudu, maka itu sudah dikatakan berniat tanpa dia melafazkan atau mengucapkan nawaitu raf'al hadasi dan seterusnya, ya. Dengan dia berniat dalam hati tadi, maka niatnya sudah sah. Bahkan ini disepakati oleh para ulama sahnya jika seseorang itu berniat di dalam hatinya. Dan niat di sini diawali dengan membasuh wajah karena rukun wudu ya atau fardu wudu itu dimulai dari membasuh atau mencuci wajah. Setelah itu beliau menerangkan tentang rukun wudu yang lainnya, yaitu yang kedua adalah mencuci wajah. Ya, ini adalah rukun wudu yang kedua. Tentang masalah rukun wudu di sini, rukun wudu yang lainnya yaitu ada 4 anggota wudu yang dibasuh. Nah, di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka hendaklah kalian untuk membasuh wajah-wajah kalian, kemudian tangan kalian hingga siku, dan usaplah kepala kalian, dan yang terakhir cucilah kaki kalian hingga mata kaki. Maka ini menjadi dalil bahwasanya rukun wudu dimulai dari mengusap wajah, dimulai dari mencuci wajah. Di sini dikatakan wajah itu adalah bagian dari tumbuhnya rambut kepala, ya, rambut kepala bagian atas ini ya sampai di dagu, ya, tempat tumbuhnya jenggot, dan
dilihat dari sisi kiri dan sisi kanan, ya tulang di samping telinga ini semua termasuk wajah. Maka ini yang harus dibasuh atau dicuci ketika seorang itu berwudu. Kemudian jika dia memiliki jenggot, ya maka bagian luar, kalau jenggotnya itu lebat, ya bagian luarnya saja dia ikut usap, ya dia ikut basuh. Kemudian kalau jenggotnya itu tipis, maka sampai ke akar-akarnya dia itu ikut mencucinya. Kemudian yang ketiga, ya yang termasuk lagi sunnah, yang termasuk lagi fardu atau rukun wudu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu mencuci ya kedua tangan hingga siku. Mencuci kedua tangan hingga siku. Di sini dalam penjelasan para ulama yang dimasukkan dengan ila di sini mencuci sampai siku, artinya di sini bermakna ma. Ila di sini bermakna ma, artinya siku termasuk dalam usapan. Sebagaimana kita dapat berdalil dengan perbuatan Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat yang berlebihan dalam masalah wudu. Tapi Ibnu Qayyim katakan bahwasanya beliau membasuhnya ini cuma untuk menunjukkan ketika beliau itu mencuci tangan sampai siku, beliau itu lebihkan sampai ke lengan atasnya. Ini cuma menunjukkan bahwasanya beliau ingin masukkan ya siku itu bagian dari usapan ketika seorang itu berwudu. Siku termasuk dalam cucian ketika seorang itu berwudu. Ya, jadi ini diantara dalil bahwasanya yang dicuci adalah sampai siku. Kemudian yang keempat yang termasuk fardu wudu atau rukun wudu adalah mengusap sebagian kepala. Dikatakan di sini dalam matan Abi Syuja wa mashu ba'di ra'si. Jadi dalam matan Abi Syuja yang dianggap wajib, yang dianggap fardu, yang dianggap rukun itu adalah mengusap sebagian kepala saja. Nah, inilah yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat di negeri kita, bahwasanya ketika mereka mengusap kepala itu hanya bagian jambul atau bagian depan kepala saja. Nah, di antara alasannya karena mereka memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami sebutkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 6, mereka tafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi ru'usikum, yaitu usaplah kepala kalian. Ini bermakna bi di sini bermakna tab'id, artinya sebagian kepala. Artinya juz'un minhu, artinya sebagian saya dari kepala itu yang diusap, bukan seluruhnya. Ya, bukan seluruhnya itu yang diusap. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis bahwasanya di sini disebutkan dari riwayat Muslim, yaitu dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi SAW itu ketika berwudu famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Nabi SAW itu mengusap ya bagian jambul kepalanya, yaitu bagian depan kepalanya, ditambah dengan beliau itu mengusap imamah. Ya, ini menjadi dalil dari ulama Syafi'iyah bahwasanya diusap adalah sebagian kepala, itulah yang wajib. Namun pendapat ini kuranglah tepat. Yang benar yang wajib adalah mengusap seluruh kepala. Di antara dalilnya adalah yang pertama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diterangkan dari para sahabat yang mempraktekkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu mempraktekkan ya ketika mengusap kepala itu diusap seluruhnya. Ya, ketika mengusap kepala itu diusap seluruhnya. Kemudian dalil yang dibawakan tadi ya biru usikum ya wamsahu biru usikum dalam surat Al-Maidah ayat 6, usaplah. Bi di sini dengan menggunakan bi, di sini dimaknakan tab'id, yaitu sebagian oleh ulama Syafi'iyah yang tepat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Burhan bahwasanya jika ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya makna bi dalam ayat tersebut maknanya itu adalah sebagian, maka ini ya tidaklah tepat. Ini makna bahasa yang tidaklah tepat. Yang tepat secara bahasa makna bi dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya secara bahasa itu bermakna jami', ya bermakna ta'mim, bermakna ilsaq. Artinya bermakna seluruhnya. Artinya yang diusap adalah seluruh kepala. Sedangkan berdalil dengan hadis Mughirah bin Syu'bah tadi bahwasanya Nabi SAW itu ketika mengusap kepala, beliau mengusap jambul atau bagian depan kepala ditambah dengan mengusap imamah, maka ini jadi dalil bahwasanya Nabi SAW tidak mencukupkan juga pada bagian jambulnya saja. Ya, karena di sini dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW itu mengusap kepalanya juga, mengusap imamah yang ada di kepalanya. Artinya Nabi SAW tidak mengucapkan pada bagian jambulnya saja. Sehingga berdalil dengan hadis ini tidaklah tepat. Buktinya Nabi SAW itu dalam mengusap kepala di sini, ya ketika mengusap jambul ditambah dengan mengusap imamah. Intinya Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika mengusap kepala bisa dengan 3 cara. Yang pertama adalah mengusap seluruh kepala, kemudian yang kedua adalah mengusap bagian jambul kepala, bagian depan kepala ditambah dengan mengusap imamah, atau yang ketiga dengan mengusap imamah saja. Jadi di sini tidak dicukupkan dengan mengusap bagian jambul atau bagian kepala saja, bagian depan kepala saja. Nah, ini yang lebih tepat tentang masalah mengusap kepala. Jadi yang wajibnya intinya yang diusap ketika mengusap kepala adalah seseorang itu mengusap kepala seluruhnya. Dia bisa mulai menarik menarik
air ketika mengusap kepala dari bagian depan ditarik ke belakang, kemudian bisa ditarik lagi ke bagian depannya lagi, ya. Atau dia mulai dari belakang kemudian ke depan. Ini yang dia lakukan ketika mengusap kepala. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh Abu Syuja tentang rukun wudu adalah mencuci kaki hingga mata kaki. Yang mata kaki di sini juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang dimasukkan dengan ila di sini adalah ma'a, bermakna ma'a. Artinya ketika mengusap kaki itu sampai ke mata kaki. Mengusap kaki sampai mata kaki termasuk dalam usapan. Jadi ketika seorang itu misalnya bagian mata kakinya itu ada sebagian kecil yang tidak terusap, maka ini berarti usapannya tidaklah benar. Yang benar adalah dia tetap mengikut sertakan mata kaki dalam usapan. Nah, inilah yang disebutkan. Ini ada 4, intinya ada 4 bagian anggota wudu yang wajib diusap. Yang pertama tadi wajah, kemudian yang kedua itu adalah tangan hingga siku, kemudian yang ketiga adalah kepala, dan kepala di sini kami tambahkan termasuk telinga. Karena Nabi SAW itu katakan al-uzunani minar ra'si, telinga, yaitu kedua telinga itu bagian dari kepala. Artinya kalau kepala tadi kita katakan seluruhnya itu diusap, maka demikian juga dengan telinga. Kemudian yang keempat di sini adalah mencuci kaki hingga mata kaki. Kemudian Abu Syuja menutup yang keenam yang termasuk fardu atau rukun wudu adalah tertib alama zakarnahu, yaitu mengerjakannya secara berurutan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Jadi secara berurutan, tidak boleh seorang itu mencuci kaki dulu setelah itu mencuci wajahnya, atau dia itu mencuci kaki dulu kemudian itu mencuci tangan hingga siku. Di sini harus dilakukan secara berurutan, yaitu dia mulai dari berniat ya ketika mengusap atau mencuci wajah, kemudian setelah itu dia mencuci wajahnya, lalu setelah itu mencuci tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala ya, yaitu seluruh kepala. Kemudian yang keempat adalah dia mencuci kaki hingga mata kaki. Nah, ini yang mesti dia lakukan ketika berwudu, dilakukan secara tertib, dan di sini hukumnya termasuk rukun wudu, artinya termasuk ya fardu yang mesti dilakukan ketika berwudu. Nah, inilah 6 ya, 6 rukun wudu yang disebutkan oleh Abu Syuja. Masih ada pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas, yaitu tentang masalah sunnah wudu. Jadi yang dikenal dalam masalah wudu di sini nanti ada fardu wudu, kemudian ada sunnah wudu yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biiznillah ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.